Shalom bagi kita semua. Matius 5 ayat 48, demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekali lagi saudaraku, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kenapa dikatakan harus sempurna? Berarti ada ketidaksempurnaan. Ya, kalau kita sudah sempurna, firman ini tidak akan dikeluarkan. Haruslah kamu sempurna, berarti ada ketidaksempurnaan. Namun dalam ayat ini kita dituntut untuk sempurna, karena Bapa kita sempurna. Menjadi pertanyaan, bisakah kita sempurna? Mampukah kita menjalani kehidupan yang sempurna sehingga kita boleh seperti Bapa kita yang adalah Bapa yang sempurna? Ya. Jadi tentu kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, berarti bisa. Ya. Berarti bisa. Sempurnanya kita dengan sempurna Bapa itu tentu tidaklah sama. Kalau sempurna Bapa itu, tidak ada yang kurang. Kalau Bapa kita itu tidak ada yang kurang. Bapa itu maha kuasa, maha hadir, maha mengetahui, maha segala-galanya. Dia sempurna dalam kekuatan, dalam hikmat, dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan. Kalau sempurnanya kita memiliki pengetahuan, tapi tidak maha tahu. Ya. Kita memiliki kekuatan, tetapi tidak maha kuat. Kita boleh hadir, tetapi tidak maha hadir. Kita hanya bisa hadir di satu tempat. Kalau Allah, di mana-mana dia bisa ada, sebab segala sesuatu dalam dia. Dalam satu waktu yang bersamaan Tuhan bisa menyatakan dirinya. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengejar kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Arti sempurna dalam bahasa Yunani, Yunaninya itu teleios, artinya sempurna, lengkap, matang, dewasa penuh. Ya. Jadi kita yang mengikut Tuhan tentu banyak yang harus kita lakukan. Firman Tuhan telah disampaikan kepada kita dan kita harus melakukan semuanya. Ya. Melakukan semuanya, itu yang dinamakan sempurna. Seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang muda yang kaya bahwa anak muda itu telah melakukan seluruh hukum Taurat, telah melakukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, juallah hartamu kalau kamu ingin sempurna, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Ya. Jadi ada titik kesempurnaan yang diharuskan untuk kita capai, karena firman ini mengatakan haruslah kamu sempurna karena Bapamu di sorga adalah sempurna. Ya. Firman Tuhan ini dituliskan kepada kita, dan ayat-ayat sebelumnya itu di sana telah dikatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Ya. Bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya. Terus dikatakan bahwa kehidupan keagamaan kita harus lebih baik dari ahli Taurat, orang Farisi. Jikalau mereka ibadahnya itu kuat, disiplin, tetap setia dalam hal ibadah, firman Tuhan berkata melalui Yesus secara langsung mengatakan kepada murid-muridnya, dan sudah pasti kepada kita juga, kan gitu, bahwa kehidupan kita harus melebihi mereka, kehidupan ibadah kita, ya. Supaya kita bisa menjadi
sempurna di hadapan Bapa. Ya. Di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, tetapi Yesus mengatakan barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah layak untuk dihukum. Ya. Jangankan membunuh, marah saja yang belum dituntaskan itu bersalah di hadapan Tuhan. Mengatakan kafir akan dihadapkan ke mahkamah agama. Berkata jahil juga akan diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Ini perkataan Yesus. Matius 5 ini langsung Yesus mengatakan. Apakah Yesus menambahi hukum Taurat? Menambahkan. Bukan menambahkan, tetapi Yesus mengatakan aku menyempurnakan, aku menggenapi. Dan perjanjian yang lama itu sudah tidak berlaku lagi, bukan berarti dihapuskan ya, sebab firman Tuhan berkata satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan sekalipun langit dan bumi ini berlalu. Satu iota, satu titik pun tidak boleh dihilangkan. Tapi dengan kehadiran Yesus berarti dimulailah perjanjian baru ya. Perjanjian baru, perjanjian yang lama telah berlalu, tetapi sekarang perjanjian baru. Artinya ada janji-janji, ada firman yang digenapi, yang bahkan yang ditambahkan seperti yang barusan telah kita baca tadi. Kalau dalam firman dalam hukum Taurat jangan membunuh, tetapi Yesus mengatakan di dalam perjanjian baru marah saja pun itu sudah layak untuk dihukum. Ya. Jangan berzina katanya kan. Jadi itu ada dalam hukum Taurat yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Tapi Yesus mengatakan memandang dan mengingini saja pun itu sudah berzina dalam hatinya. Hanya karena memandang dan mengingini dalam hati saja itu sudah berzina. Yesus mengatakan. Jadi Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu, menyempurnakan, bukan hanya berzina. Kenapa Yesus mengatakan? Terkadang orang mengira dengan berzina kontak langsung itulah dikatakan berzina. Tapi Yesus mengatakan dengan bermain di pikiran saja, mengingini dalam hati itu sudah berzina. Ya. Di ayat 29 Matius 5 ayat 29 mengatakan dan 30, kalau matamu yang sebelah kanan menyesatkanmu, membuatmu berdosa, cungkil daripada kedua matamu, sempurna semuanya tubuhmu dicampakkan dalam neraka. Begitu juga kalau tanganmu membuatmu berdosa, lebih baik dipenggal. Itu lebih baik daripada lengkap tubuh ini tetapi dicampakkan dalam neraka. Jadi ada hal-hal yang memang ya harus kita sungguh-sungguh dalam hidup ini. Ya, sungguh-sungguh. Orang yang menceraikan istrinya itu membuat istrinya berzina, dan barang siapa menikah dengan perempuan yang diceraikan itu berbuat zina. Jangan bersumpah demi langit, bumi, Yerusalem, dan demi kepalamu. Kalau dulu boleh dikatakan dalam hukum Taurat, kalau kamu bersumpah, jangan lupa untuk menepatinya, untuk melakukannya. Jangan mengabaikan sumpahmu. Tapi Yesus mengatakan, jangan bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi. Sebab langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya. Demi Yerusalem. Yerusalem itu kota raja-raja, dan demi kepalamu, sebab kamu pun tidak bisa menjaga, bahkan sehelai rambutmu pun tidak bisa dijaga ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa ya. Kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ada yang mengingini jubah, ada yang mengingini baju, berikan jubahmu. Dipaksa berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Kasih musuhmu, berdoa bagi yang menyayangi kamu. Ya. Ketika Yesus datang, itu menyempurnakan, menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Jadi dalam perjanjian baru ini, kita tidak lagi bergantung kepada hukum Taurat tadi. Bukan berarti kita
meniadakan, menghapus atau menghilangkannya, tetapi di perjanjian baru ini yang menjadi fokus adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, ya, tidak dibinasakan. Jadi kita tidak lagi berharap kepada hukum Taurat, mengharapkan kebenaran dari melakukan hukum Taurat, baik kita orang Yahudi maupun orang Yunani atau dari bangsa-bangsa manapun. Jadi yang menjadi pusat kepercayaan kita adalah Kristus. Di dalam Wahyu 2 dan 3 banyak contoh ketidaksempurnaan, ya. Jadi Wahyu 2 dan 3 itu ada 7 gereja di sana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya Yohanes menyampaikannya kepada gereja tersebut, jemaat-jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yang pertama, jemaat di Efesus, Tuhan mengatakan, engkau tekun, sabar, menderita, tetapi kasihmu tidak ada. Luar biasa. Jemaat di Efesus itu jemaat yang tekun, sabar, menderita, tetapi mereka kekurangan kasih dan Tuhan menegur. Ya. Jadi Tuhan mengatakan ada yang kurang yang harus dilakukan. Kemudian jemaat di Smyrna itu Tuhan tidak mengecam, tapi mengatakan bahwa engkau miskin tetapi kaya di hadapan Allah. Artinya mereka rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan di sana mengatakan, memperingatkan hati-hati dengan jemaat iblis yang mendatangkan kesusahan dan agar mereka tetap setia. Jadi dari ketujuh jemaat ini ada 2 jemaat yang tidak dikecam oleh Tuhan, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat Philadelphia. Jemaat Pergamus di sana dikatakan, kamu setia dalam iman, tetapi ada beberapa di antara jemaat yang menganut ajaran Bileam, yaitu yang mencari keuntungan, yang memberi nasihat sesat, makan daging berhala dan berzina. Kemudian jemaat di Tiatira, mereka memiliki kasih, iman, tekun dalam pelayanan, tetapi membiarkan wanita Izebel ada di antara jemaat. Mereka tidak singkirkan, mereka tidak tegur. Dan wanita Izebel ini memiliki nasihat-nasihat, ajakan, dorongan supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Tuhan mengecam jemaat itu. Kemudian jemaat Sardis, di sana dikatakan bahwa jemaat Sardis itu hidup padahal mereka mati. Pelayanan mereka lemah, pekerjaannya tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Dan Yesus mengatakan supaya mereka bertobat. Sampaikan kepada mereka supaya mereka bertobat. Keenam, jemaat Philadelphia, Tuhan memuji jemaat di sana. Kekuatanmu tidak seberapa, tetapi menuruti firman Tuhan, firman Kristus, dan tidak menyangkal nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, jemaat Laodikia, mereka suam-suam kuku, dan Tuhan mengatakan agar bertobat. Maksudnya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa jemaat-jemaat ini sudah melakukan hal-hal baik, tetapi ada beberapa yang mereka abaikan. Akhirnya Tuhan tegur dan Tuhan menganggap tidak sempurna. Tetapi ketika mereka melakukan seluruh kehendak Allah, seperti Tuhan memuji Nuh, mengatakan bahwa Nuh pada zamannya melakukan seluruh kehendak Allah dan itu sempurna di hadapan Allah. Begitu juga dengan Daud. Tuhan memuji Raja Daud sebelum dia jadi raja, melakukan seluruh kehendak Allah. Di hadapan Allah inilah yang sempurna. Ya. Tuhan, saudaraku, supaya kita bisa sempurna di hadapan Tuhan, tentu mari kita melakukan seluruh kehendak Allah. Mari kita mengabdi kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Di dalam kedua hukum inilah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Supaya kita boleh tetap kuat di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang pertama,
kita harus beribadah kepadanya. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu adalah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mencari orang-orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Menyembahnya dengan benar, dengan cara-cara yang benar. Tubuhnya, jiwanya, rohnya sepakat untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai kita memuji Tuhan hanya seremonial saja. Memuji Tuhan tapi hati kita melompat ke sana kemari. Kita memuji Tuhan dengan lidah kita tetapi hati kita tidak ada. Tidak ikut memuji Tuhan. Jadi ya kita perbaiki. Ada hal-hal yang kurang baik kita perbaiki. Supaya kita sempurna di hadapan Allah. Menyembah Tuhan harus dengan sepenuh hati. Dan beberapa firman Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuk. Dan bahkan ada beberapa kita juga yang akhirnya tidak melakukannya. Ya memang mungkin oleh karena suatu hal sehingga hal itu tidak dilakukan. Contoh Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Menyembah Tuhan bertepuk tangan, mengeluh-elukan Allah dengan sorak-sorai. Jadi ada beberapa gereja yang tidak melakukan ini dengan alasan, wah, ya mungkin terlalu norak, ya. Tetapi sebenarnya tidak. Ini Alkitabiah, ya. Firman Tuhan bertepuk tangan tidak masalah. Ya mungkin gereja tertentu ini pada dulunya, ya, pada masa penganiayaan gereja mereka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hening. Kadang mereka di bawah tanah, kadang mereka di tempat-tempat yang tertutup, yang sulit dijangkau, dan mereka dengan hening tidak mengeluarkan tepuk tangan sorak-sorai menyembah Tuhan. Tapi akhirnya mereka menganggap itulah ibadah yang paling benar, akhirnya mencela ibadah orang yang bertepuk tangan. Ini ada firman Tuhan, ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah dengan sorak-sorai. Ya. Kemudian Mazmur 100 ayat 2 juga mengatakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu mengeluarkan suara dengan gerakan juga, bahkan melompat, bersorak-sorai. Meskipun ya beribadah kepada Tuhan tidak diwajibkan, hanya ya kita beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Jangan ibadah dengan keadaan tertekan, ya. Jangan ibadah dengan keadaan tertekan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Tanda kita mengasihi Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita. Dan yang terakhir, melayani Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Orang yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Puji Tuhan saudaraku, tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.